Halo, selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kali ini kami akan memberikan cerita novel yang tak kalah menariknya, yaitu yang berjudul tentang Perjalanan Hidup Sunan Gunung Jati Cirebon. Prolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. Solawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kebaikan dan kebenaran di dunia dan akhirat kepada umat manusia. Ini adalah kisah perjalanan hidup sang insan kamil Maulana Syarif Hidayatullah yang mana adalah lanjutan dari kisah perjalanan Miraj Kanjeng Sunan Gunung Jati. Semoga saudara-saudariku bisa mengambil hikmah dan petunjuknya dari kisah perjalanan hidup sang insan kamil Maulana Syarif Hidayatullah. Amin. Perjalanan hidup Sunan Gunung Jati, Cirebon, episode 01. Sepenggal kisah ibunda dan paman Kanjeng Sunan Gunung Jati. Penulis Irfan Al-Batawi. Setelah wafatnya Ki Gedeng Alang-Alang sebagai Kuwu Cirebon, maka Cakra Bumi sebagai penggantinya menjadi Kuwu Cirebon yang bergelar Cakra Buana sudah termasyhur ke seluruh pelosok duku. Rakyat Cirebon juga sudah banyak yang Islam, yaitu awal mulanya ada pemerintahan Islam di Pulau Jawa. Akan tetapi tidak ada paksaan bagi rakyatnya dalam memeluk agama. Walaupun pada saat itu agama resminya ialah Islam, yaitu pada tahun 1447 Masehi. Daerahnya diakui sebagai sebuah desa oleh negara berdaulat Raja Galuh. Sedangkan di daerah lain bukan termasuk dalam pemerintahan dan hanya sebagai PENGGURON atau pesantren, seperti Ampel Denta, Gresik, dan Kerawang. Sedangkan Demak diakui sebagai sebuah desa oleh Majapahit baru pada tahun 1478 Masehi. Ki Kuwu Cakra Buana bersuka hati karena desanya sudah semakin besar dan luas. Kemudian memanggil sang istri Hindang Ayu dan sang adik Rara Santang, Ratna Eling untuk bersama-sama menghadap kepada sang guru Syekh Nurjati di Gunung Jati. Dan datang sudah di hadapan sang guru. Berkata Syekh Nurjati, "Somadullah, oleh karena engkau sudah terlaksana membangun sebuah desa Cirebon dan juga masyarakat sudah banyak yang memeluk Islam, maka pada akhirnya suatu saat kelak akan menjadi negara besar dan juga menjadi tempat berkumpulnya para wali. Sekarang kamu dan adikmu, Rara Santang, pergi dan berbayatlah kepada Syekh Maulana Ibrahim yang ada di negara Campa, maka patuhilah perintah guru." Cakra Buana atau Ki Kuwu pun mengucap sandiko dawuh siap menjalankan perintah guru. Segera mohon pamit dan berlayar menuju negara Campa dan datang sudah di hadapan Syekh Maulana Ibrahim. Ki Syekh Maulana Ibrahim berkata, "Wahai orang muda, siapakah Anda hingga datang menghadapku dan apa keperluanmu?" Cakra Buana menjawab, "Hamba adalah santri Gunung Jati, Cakra Buana namaku, dan ini adalah adik hamba, Rara Santang namanya. Fardu hamba mohon bayat tabaruk Kanjeng Maulana." Permohonannya pun diterima. Kemudian Ki Syekh Maulana Ibrahim memberi wejangan tarekat Satariyah kepada mereka berdua dan semua ilmu-ilmu tarekat lainnya. Setelah menimba ilmu dan dianggap sudah cukup, kemudian Cakra Buana dan sang adik Rara Santang diperintahkan oleh sang guru Ki Syekh Maulana Ibrahim agar segera naik haji ke Baitullah dan dibawakan sepucuk surat untuk Syekh Bayan dan Syekh Abdullah di tanah Mekah. Cakra Buana dan sang adik Rara Santang mematuhi semua perintah guru, kemudian pamit untuk meneruskan perjalanannya menyeberangi lautan menuju tanah Mekah. Dan dalam beberapa bulan kemudian keduanya sudah sampai di tanah Mekah dan menghadap kepada Syekh Bayan dan Syekh Abdullah. Kemudian surat dari sang guru Syekh Maulan Ibrahim pun diberikannya. Ki Syekh Bayan dan Ki Syekh Abdullah pun merasa gembira setelah membaca surat dari Syekh Maulana Ibrahim.
Cakrabuana dan Rara Santang diberi wejangan ilmu syariat, tarekat, hakikat dan marifat. Mereka berdua merasa bahagia bermukim di Mekah dan belajar kepada Syekh Bayan dan Syekh Abdullah. Tiap pagi dan sore belajar kitab Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Episode 02. Ibunda Rara Santang, Sunan Gunung Jati bertemu dengan jodohnya. Setelah bermukim di Mekah, dalam berguru kepada Ki Syekh Bayan dan Ki Syekh Abdullah, maka tibalah saatnya musim naik haji ibadah haji. Sementara di negara Mesir Kanjeng Sultan Maulana Mahmud Syarif Abdullah sedang disebah atau dihadapkan oleh seluruh para pejabat pemerintahan, pati, penghulu, bupati dan para pejabat setara mantri pada berkumpul di hadapan Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan sudah lama bermuram durja setelah wafatnya sang permaisuri. Siang malam selalu berdoa, zikir, wirid, memohon petunjuk dan ridho ilahi dengan menjernihkan hati dan pikiran. Dan pada suatu saat terdengar ada hawatif, suara tanpa rupa terdengar. Sesungguhnya jodoh Anda sekarang berada di Mekah. Sang Sultan ingat kepada wangsit atau petunjuk itu kemudian segera memanggil Kian Pati Jamalulail agar menghadap. Sang Sultan berkata, "Wahai Pati, waktu naik haji sudah tiba saatnya. Sekarang Anda pergilah ke Mekah. Carilah seorang perempuan yang pantas untuk dijadikan permaisuri, sebagai pengganti permaisuri almarhumah. Segeralah berangkat, bawalah 40 orang prajurit dan aku beri bekal 2.000 ringgit." Kian Pati segera mengucap sandiko dawuh siap melaksanakan tugas. Kian Pati segera berangkat, melaksanakan tugas pergi ke Mekah dengan diiringi 40 orang prajurit, berlayar menuju Mekah. Tidak lama kemudian sampailah mereka di Jeddah. Ki Pati dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Dan kebetulan sampai di Mekah tepat pada saat ibadah haji. Seluruh manusia lelaki dan perempuan pada berkumpul di Baitullah. Ki Pati dan rombongan pun ikut melaksanakan ibadah haji. Dan pada saat bubaran haji, Ki Pati melihat seorang perempuan yang cantik sekali yang dalam bahasa kiasan kecantikannya mengungguli perempuan senegara. Kemudian Ki Pati mengikutinya kemana si perempuan itu pulangnya, dan ternyata masuk ke dalam rumah Ki Syekh Bayan. Ki Pati pun bertamu ke rumah Syekh Bayan dan berkata, "Wahai Syekh Bayan, itu santri perempuan yang rupanya Punjul Sebuana dari negara mana dan anaknya siapa? Karena rupanya wajahnya sama persis dengan permaisuri Mesir yang sudah wafat." Ki Syekh Bayan berkata, "Ini adalah santri putri dari tanah Pajajaran orang Pulau Jawa. Rara Santang namanya, adik dari Cakrabuana, fardunya mengaji dan menetapi fardu haji." Ki Pati berkata, "Kalau disetujui dan semufakat ahlinya itu putri Jawa akan dipinang oleh Kanjeng Sultan Mesir. Dan kalau bisa hari ini bisa ikut bersama kami ke Mesir, karena sekarang sudah lebaran haji." Ki Syekh Bayan berkata, "Hai anakku Rara Santang, ikutlah kepada niatnya Ki Pati. Di sana engkau akan bertemu jodohmu. Ingatlah kepada mimpimu sewaktu engkau bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sabdanya Ki Azhar Sakti di Gunung Liwung, bahwa dalam wangsit atau petunjuk, jodohmu ialah Raja Islam. Dan engkau Cakrabuana janganlah menghalangi, ikutlah dengan ajakan Ki Pati." Cakrabuana dan Rara Santang pun mematuhi perintah sang guru Ki Syekh Bayan untuk ikut ke negara Mesir. Ki Pati pun merasa senang hatinya, karena sudah memperoleh karya atas titah Kanjeng Sultan. Kemudian mereka berlayar menuju Mesir. Dan tibalah mereka di negara Mesir. Kedua putra Jawa diberi pemodokan di rumahnya Ki Penghulu Jamaluddin. Kemudian pada suatu hari, sang Sultan mengumpulkan para pejabat pemerintahannya. Ki Pati dan Ki Penghulu Jamaluddin pun ikut hadir menghadap. Kanjeng Sultan berkata, "Wahai Paman Pati, dahulu engkau sudah kuberi tugas ke Mekah. Apakah mendapat hasil ataukah tidak?" Ki Pati menjawab,
berkah dalam, berhasil dan serupa dengan permaisuri Paduka yang telah wafat. Rara Santang namanya, putri Pajajaran dari tanah Jawa bersama saudara tuanya Ki Cakrabuana. Mereka ditemukan di rumahnya Ki Syebayan di Mekah setelah selesai melaksanakan ibadah haji dan sekarang ditempatkan di rumahnya Ki Penghulu Jamaluddin. Sang Sultan berkata, "Wahai Penghulu Jamaluddin, segeralah putri Jawa suruh datang di Masjid Tursina. Aku akan menanyainya sendiri." Ki Penghulu Jamaluddin kemudian membawa Cakrabuana dan Rara Santang ke dalam Masjid Tursina. Setelah melihat Rara Santang, Kanjeng Sultan benar-benar jatuh cinta dan merasa apa yang ia lihat persis seperti dalam mimpinya. Dan sangat mirip sekali dengan permaisurinya yang telah wafat. Sultan berkata, "Wahai putri Jawa, siapakah nama Anda dan saudara Anda?" Rara Santang menjawab, "Rara Santang nama saya dan saudara saya Abdullah Imam Cakrabuana, namanya." Jeng Sultan, "Wahai Haji Abdullah Imam, oleh karena aku jatuh cinta kepada adik engkau Rara Santang, sekarang aku memintanya untuk dijadikan permaisuri." Jeng Pangeran Cakrabuana, "Enji Gusti, saya menyetujuinya. Akan tetapi sebaiknya Paduka tanyakan langsung kepada adik hamba, karena ia sudah baleh." Jeng Sultan, "Wahai Rara Santang, setujukah jika engkau kujadikan permaisuri Mesir? Dan engkau akan dimuliakan sebagai mustikanya keraton." Rara Santang, "Saya menerima kehendaknya Paduka, akan tetapi saya punya permintaan agar dikaruniai anak lelaki waliullah yang punjul sebuana, maka saya ridho untuk menjadi permaisuri Mesir." Jeng Sultan merenung dan pasrah kepada Ilahi agar hatinya tenang dan mendapat petunjuk atas permintaan Rara Santang. Ia pasrahkan segala keputusannya kepada Sang Ilahi yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dan tidak lama kemudian datang suara khawatif, "Sesungguhnya perempuan itu ialah jodohmu dan akan mempunyai anak lelaki waliullah yang punjul sebuana." Setelah mendapat petunjuk darinya, Jeng Sultan berkata, "Wahai Rara Santang, insyaallah terkabul niat dan hajat keinginan engkau." Puji syukur kehadirat Allah atas petunjuknya. Akhirnya tercapailah kesepakatan bahwa Rara Santang menerima untuk menjadi permaisuri Mesir yang disaksikan oleh ketuk suara alam, yaitu lindu, gempa, dan getaran bumi hingga membuat Gunung Tursina bergerak sebagai tanda dikabulkannya kehendak Jeng Sultan. Kejadian ini masih terjadi pada tahun 1447 Masehi. Episode 03. Akad nikah Ibunda dengan Ayahanda Sunan Gunung Jati. Setelah lamaran Kanjeng Sultan di dalam Masjid Gunung Tursina diterima oleh Rara Santang, kemudian Penghulu Jamaluddin dipanggil ke keraton karena Jeng Sultan akan akad nikah. Ki Penghulu, Ki Pati dan seluruh para mantri pejabat pada berkumpul di keraton. Segera Cakrabuana menikahkan Sang Sultan dengan sang adik Rara Santang. Dan setelah selesai acara akad nikah, Jeng Sultan segera meninggalkan masjid bersama permaisuri putri Jawa Rara Santang. Setelah sampai di dalam keraton, Jeng Sultan segera mengundang saudara ipar tua Cakrabuana atau H. Abdullah Iman. Abdullah Iman atau Cakrabuana pun datang menghadap. Sultan berkata, "Wahai kakak Abdullah Iman, ini destar harap kakak terima, yaitu pusaka dari Rasulullah 30 depa panjangnya, dan juga harap menjadi tahu kakak dan seluruh rakyatku bahwa sekarang Dewi Rara Santang diganti nama dengan nama baru, yaitu Hajah Syarifah Mudaib." Cakrabuana mengucapkan terima kasih dan menerima daster pusaka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah Iman 6 bulan lamanya setelah menikahkan sang adik dan sang sultan. Dan sang adik Rara Santang, Hajah Syarifah Mudaib, sudah mengandung 3 bulan. Cakrabuana kemudian mohon pamit untuk kembali ke tanah Jawa. Jeng Sultan memberikan izin dan memberinya bekal 1000 dirham.
Abdullah Iman kemudian segera pulang dan mampir di Mekah menemui sang guru Ki Syekh Bayan dan Ki Syekh Abdullah. Abdullah Iman memberitahu sang guru bahwa sang adik Rara Santang sudah resmi menjadi permaisuri Sultan Mesir. Kemudian minta izin untuk kembali ke tanah Jawa. Ki Syekh Bayan memberi gelar sebuah nama kepada Abdullah Iman dengan panggilan Bayanullah karena Ki Syekh Abdullah sebelumnya sudah memberikan gelar nama Abdullah Iman Cakrabuana atau Abdullah Iman mengucapkan terima kasih kepada sang guru atas seluruh wejangan dan nama gelar yang mereka berikan. Kemudian pamit dan berlayar menuju tanah Jawa. Dalam perjalanan pulang Abdullah Iman singgah ke Jeng Sultan Aceh. Dalam sebulan lamanya Abdullah Iman berada di Aceh. Kemudian Bayanullah atau Abdullah Iman singgah di Palembang. 3 bulan lamanya Bayanullah atau Abdullah Iman tinggal di Palembang. Kemudian dari Palembang berlayar menuju Gunung Jati dan datang sudah di Cirebon. Seluruh masyarakat desa Cirebon pada berkumpul dan bersukaria atas datangnya kembali Kiku mereka. Dan seterusnya Abdullah Iman, Bayanullah, Cakrabumi, Somadullah, Cakrabuana, Walang Sungsang meneruskan memangku jabatan sebagai Kuwu Cirebon. Bersambung.